kali ini berbincang bersama seorang seniman multitalenta, seorang penulis muda yang terkenal di Indonesia. Banyak sekali pembacanya dan penggemarnya di Lestari yang telah melahirkan satu seri buku yang populer namanya Supernova. Nanti baru-baru ini telah merampungkan karya Supernova yang terakhir yang namanya Inteligensi Embun Pagi. Langsung saja kita sapa. Halo Di, apa kabar? Hai Mbak Desi, so good to see I you. know, selamat Inteligensi Embun Pagi. Cinta yang sampai titik tertentu akan mengaburkan ego. Konflik yang terjalin teori-teori sains yang ikut menjadi bagian cerita dan imajinasi Di berhasil membius penggemarnya. Hingga akhirnya novel ini mendapat tawaran produser untuk diangkat ke layar lebar pada 2014 lalu. Siapa kamu sebenarnya? Dewi Di Lestari memulai proyek Supernova pada 2001. Novel ini berkisah tentang Dimas dan Ruben yang bertemu saat berkuliah di Amerika Serikat. Pertemuan mereka berujung pada ikrar, 10 tahun kemudian mereka akan membuat karya gabungan antara sains dan sastra. Dewi memilih Inteligensi Embun Pagi sebagai judul seri pamungkasnya. Ini cerita puncak, pertemuan semua karakter yang sudah berkumpul dari buku 1 sampai 5. Ini ketemunya di sini gitu. Jadi banyak petualangan, banyak twist, banyak kalau istilah saya begitu dari halaman pertama kita udah gaspol gitu, udah nggak ada lagi, karena saya udah menyelesaikan PR-PR kayak perkenalan karakter yang mendalam dan sebagainya, itu udah saya selesaikan di buku-buku sebelumnya. Jadi sekarang ini udah tinggal petualangan mereka aja semua. Merangkum 15 tahun perjalanan Supernova, peluncuran buku ini melibatkan sejumlah selebritis seperti Chico Jericho, Joko Anwar, Dinda Kanya Dewi, dan Amanda Zevanya. Jenius sih menurut aku. Jadi dari situ terbukti bahwa seorang Dewi Lestari bukan hanya penulis yang mencurahkan isi hati, tapi benar-benar niat antara hati dan pikirannya gitu dan logikanya. Risetnya kan pasti matang banget kan. Serial Supernova ini komplit interdisipliner ilmu gitu loh. Jadi bukan hanya perihal kehidupan manusia kayak jatuh cinta, drama keluarga, pencarian jati diri, tapi digabungkan juga dengan ilmu-ilmu, ada fisikanya, ada metafisikanya. Dia menurut saya dalam kreatif ekonomi dalam bidang kreatif ekonomi, inilah contoh kreatif ekonomi di mana sebuah karya menjadi IP, intellectual property, yang bisa dikembangkan revenue streamnya, film, ya kan, jadi album, jadi itu lengkap gitu. Nah itu seorang yang jarang kita bisa temui. Aku sering bertanya-tanya siapa Supernova sebenarnya. Supernova adalah satu dari sekian karya Di yang melambungkan namanya dalam jajaran penulis berbakat tanah air. Saat ini, Inteligensi Embun Pagi sudah terjual 13.000 kopi. Beberapa karya Di yang lain seperti Filosofi Kopi, Recto Verso, dan Perahu Kertas juga meledak di pasaran dalam bentuk novel, film, hingga soundtrack. Gria Putri, Jakarta. Selamat Inteligensi Embun Pagi. Pagi, ya. Ini seri yang ke-6 dari Supernova. Ya. Mengenai apa kali ini? Karena ini sebuah cerita panjang sebetulnya selama yang aku garap 15 tahun dari zaman pertama kali dulu. Iya Supernova. benar, Mbak Desi sudah bantuin kan tahu Satria ceritanya. Bintang Jatuh. Betul. Nah jadi Inteligensi Embun Pagi ini merupakan episode penutup. Penutup. Ya, konsepnya sebetulnya adalah semua tokoh-tokoh itu kan sudah saya sebar di buku 1 dan 5. Tapi pembaca belum pernah melihat mereka bersatu itu seperti apa, tujuan mereka sebetulnya apa, misi mereka apa, dan bagaimana sih interaksi ke 6 orang ya, kira-kira 6 orang lah tokoh utama yang akan dikumpulkan. Sebetulnya lebih,
Tapi ada beberapa tokoh-tokoh dari buku-buku awal yang kemudian saya kumpulkan di dalam sini. Pokoknya ini adalah pertemuan besar gitu. Dan mereka Jadi semacam reuni. semacam reuni. Dan para pembaca itu kan akhirnya seiring dengan waktu sudah punya karakter favorit masing-masing. Nah, Saya Zara Zara, oke. Nah, contohnya Zara misalnya. dari Partikel. Nah, gimana tuh Zara ketika dia interaksi sama Gio misalnya, atau dengan Body, dengan siapapun yang ada di dalam situ. Jadi ini yang kayaknya membuat para pembaca harap-harap cemas Bu, dan deg-degan gitu. Ini gimana sih? Oke, Itunya tapi apa gitu. kenapa terakhir? Apa yang menyebabkan, 6 sudah cukup, Ya. kenapa tidak 7, 8 seperti seri Harry Potter kan? Betul, betul. Sampai Sebetulnya konsepnya itu sudah saya bikinkan dari tahun 2001. Bahkan judul Inteligensi Embun Pagi itu sudah saya rilis ke publik dari tahun 2002 ketika rilis Akar, buku yang kedua. Saya sudah bilang bahwa sebetulnya konsep aku tuh trilogi awalnya. Jadi Kesatria Putri dan Bintang Jatuh adalah yang pertama. Lalu Akar, setelah- masalahnya tadinya Akar itu mau 1 bab doang. Oke. Tapi ketika aku garap, kok bisa jadi 1 buku ya gitu. Akhirnya berubahlah si konsep itu, tapi tetap sebetulnya cuma 3 bagian. Bab yang di tengahnya, yang harusnya episode keduanya, itu adalah Akar, Partikel, Petir, Gelombang. Ini sebetulnya gabungan yang episode kedua aku pecah jadi 4 gitu. Baru yang ketiga ini. Jadi memang sebetulnya dari dulu konsepnya sudah tamat di sini sih gitu. Jadi wow, dari 2001 sudah memikirkan 6 Ya, episode ini. 6. Tapi saya lihat ya, ini kan pertama ada yang supernova pertama, yaitu Ksatria Putri Bintang Jatuh, Yes. kemudian Akar, kemudian Petir. Terus 8 tahun kemudian Iya, lahir Partikel, dan Iya. kemudian yang saya pegang sini Gelombang, dan akhirnya tahun ini Inteligensi keluar Embun Pagi. Inteligensi Embun. What happened? Kenapa dibagi 2 ya? Sebetulnya nggak dibagi 2 sih. So, oke. Tapi 8 tahun lumayan lama loh. banget aku ngerti sih. Jadi Udah punya anak juga. iya. Jadi ketika Petir itu adalah awal aku berkeluarga, dan terus terang nafas stamina untuk bikin novel itu kan nafasnya harus panjang. Jadi saat itu aku sebetulnya menyelipkan sebuah karya, yaitu filosofi kopi. Jadi sudah Petir itu aku kayak break dari supernova karena susah sekali untuk nyari waktu bikin novel panjang. Akhirnya keluarlah filosofi kopi. Seiring dengan waktu banyak ide-ide lain bermunculan kan gitu. Akhirnya dibilang vakum bukan, tapi aku berkarya yang lain banyak banget. Di antara itu ada Perahu Kertas, Recto Verso, Ada Madre. lalu nulis lagi skenario film Perahu Kertas dan sebagainya. Termasuk Recto Verso sendiri ada album. Iya, jadi waktu bukan itu- berarti tidak ngapa-ngapain. Benar, tapi aku terselingi oleh berbagai macam proyek kreatif lainnya. Sampai akhirnya ketika Partikel, aku tekad lah sama diriku sendiri. Aku akan nulis maraton Supernova sampai selesai. Karena saat itu orang-orang udah yang, kapan Supernova, kapan? Lama-lama capek juga dengernya, oke, akan aku Janjimu, kerjakan. Janji janjimu. palsu gitu kan. Ya, jadi Partikel tahun 2012, kemudian Gelombang ini 2014, 2014. sekarang 2016 ini Inteligensi Embun Pagi. Mengenai apa sih sebenarnya Inteligensi Embun Pagi? Mungkin aku harus cerita serial Supernova sebetulnya tentang apa. Iya, mengenai ya apa kan? sih sebenarnya? Nah, Ini bagi teman-teman yang apalagi milenial yang Iya, belum sempat iya. membaca serinya. Jadi kalau orang baca 1-5 mungkin hanya akan mendapatkan orang-orang muda, profil orang-orang muda yang punya kegelisahan spiritual, yang kemudian berusaha mencari jati diri mereka dengan cara mereka masing-masing gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi di Supernova ke-6 ini akan diungkap bahwa sebetulnya mereka punya misi besar. Dan misi besar ini berhubungan dengan eksistensi manusia. Tentu ini percampuran dari renunganku, imajinasi gitu ya. Tapi aku betul-betul terinspirasi sama konsep bodhisatwa sebetulnya. Bodhisatwa itu kan adalah sekelompok beings lah ya, makhluk yang mulia yang kemudian mengorbankan diri untuk menyelamatkan makhluk-makhluk lain menuju pembebasan gitu, dan mereka tidak akan berhenti sampai semua makhluk terbebaskan gitu. Jadi intinya sebetulnya itu. Aku Ya, terinspirasi oleh ini mungkin bodhisatwa. kedengarannya agak berat, tapi sebenarnya banyak sekali kisah cintanya. Oh iya, tentunya. Because that's my Yeah. my preferences juga. Ketika aku baca sesuatu, aku pengen nggak cuma dapat ilmu, aku pengen dapat heartfelt
excitement gitu ya, ada kisah cinta, ada petualangan, Ada drama. ada drama. Nah, elemen-elemen itulah Ada yang patah kemudian hati. betul aku gabungkan dan selalu ada dalam Supernova gitu. Ya, tapi 15 tahun kan sebenarnya perjalanan yang cukup panjang dan yang menarik ini saya ingat ya bertemu dengan Di waktu itu kita juga masih jauh lebih muda 15 tahun 15 yang lalu tahun yang pertama lalu. kali datang dengan buku Supernova pertama dan Iya. saya baca wow karena di sini ya itu ada kisah ya, cintanya, Iya. story-nya itu bagus, storytelling-nya bagus, tapi yang lebih menarik itu adalah semacam perjalanan spiritual Iya, dan iya. ada filosofi metafisikanya itu Iya, juga di betul, situ. betul. Tapi apa sebenarnya ya yang memulai itu sehingga perjalanan itu bisa ini 15 tahun ke depan atau ke depan saya akan fokus ke Supernova ini. Oke. Bisa dibilang 90% dari itu komitmen sih sebetulnya gitu. Karena ada momen-momen di mana aku ngerasa udah pengen berhenti juga. Udah deh kayaknya stop aja deh sampai di sini gitu. Toh kalau aku bisa come up with anything gitu ya, any excuse Iya, bahwa dan udah semuanya kan selesai. sukses, Perahu Kertas juga sukses, Ya, Matre sukses. alhamdulillah. Tapi memang ketika Supernova ini aku selalu merasa apa ya? Ini bukan sekedar cerita. Aku bertumbuh juga dengan serial ini gitu. Dan bisa dibilang yang mengawal itu semua adalah kegelisahan spiritualku sendiri sebetulnya gitu. Itulah kenapa aku nulis Supernova pertama, dan ketika selesai menulis Supernova pertama aku merasa kayak belum selesai, masih ada yang ingin ku ceritakan, masih ada yang ingin ku eksplorasi gitu. Tapi karena aku tahu kapasitasku di sini waktu itu kan umur 20-an ya, Iya. siapa sih yang mau percaya petua-petua kehidupan dari anak umur 20-an tahun gitu. Jadi akhirnya aku kemas dengan sesuatu yang aku memang suka, which is fiksi. Ya udah, akhirnya semua itu terkemas dalam format fiksi. Tapi di dalamnya sendiri ya itulah kompilasi dari perenunganku, kegelisahanku, pertanyaan-pertanyaanku. So Supernova itu bisa dibilang kayak aku tuh berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaanku sendiri. Oke, Gitu. sekarang setelah 6 novel ini rampung, apakah pertanyaan itu sudah terjawab? Apakah kegelisahan itu sudah hilang? Dan apakah ini merupakan akhir dari perjalanan spiritual? Karena saya juga melihatnya ini sebagai perjalanan spiritual Iya, seorang iya. Di Lestari dalam konteks eksistensi Iya, iya. dan ingin mencari tujuan dan hidup itu Yes. dan eksistensi itu. Sudah terjawab. Itulah paradoksnya Mbak Desi. Jadi kayaknya ya ketika kita menjalani sesuatu gitu, sebuah proses, satu hal yang saya sadari bahwa ternyata tidak ada terminal yang fix. Oke, pemahaman saya hari ini A, tapi ternyata ketika saya jalankan hidup saya lagi bertahun-tahun, terjadi peristiwa lain-lain, terjadi perenungan lain-lain, ternyata kok terminal yang dahulu tidak sepermanen yang aku pikir ya gitu. So kesimpulan aku adalah kayaknya kita memang harus terus siap dengan yang namanya perubahan gitu. Termasuk Supernova yang sekarang sudah kurampungkan gitu. Apakah semua pertanyaanku terjawab? Belum 100%, tapi at least apa ya, aku merasa bahwa kepuasanku ataupun dahagaku 15 tahun yang lalu itu ya udah terpuaskan di serial ini. Tapi tentu akan selalu ada pertanyaan baru, akan selalu ada pergelutan baru, dan itu ya udah akhirnya menjadi ikhtiar kita sepanjang hidup gitu. So nggak pernah ada terminal yang permanen Ya, sih. jadi paling tidak ada progres ya dalam perjalanan Betul. ini dari stasiun ke stasiun berikutnya, dan Betul, ya. mungkin setelah ini akan lahir terminal-terminal Iya. baru lagi. Malah aku khawatir kalau dia berhenti berarti hidup kita stagnan gitu. Tapi Ya. di ini luar biasa ya, karena waktu kemarin kan ikut diajak ke Frankfurt Fair ya, dan Yes. seri Supernova ini dari masa ke masa, ini 15 tahun kan berarti dari pembaca awalnya sampai sekarang kan juga mereka sudah melakukan evolusi, mungkin perjalanan spiritual. Feedback dari Iya, para pembaca itu biasanya apa? Dan ada semacam fan club lah, biasanya kan orang baca oke, tapi ini melahirkan sebuah semacam
inilah fan club yang Iya, iya. biasanya tidak ditemukan ya terhadap ah, sebuah buku kecuali Harry Potter Iya, ya. iya, iya, iya. Apa kira-kira yang mereka cari dan mereka dapatkan dari buku itu? Terus terang aku nggak tahu pasti juga, karena itu tadi ketika aku nulis Supernova itu kan orientasinya lebih ke diriku sendiri gitu. So prinsipku selalu kalau ada pembaca yang merasa dapat sesuatu dari situ syukur, tapi aku tidak berusaha preaching atau berusaha mengconvert Ini orang seperti ini, ya gitu. gitu, nggak begitu. Tapi yang uniknya adalah banyak orang yang misalnya dia baca waktu SMA, terus dia masih simpen nih bukunya, dan dia kemudian tahu bahwa Supernova muncul lagi kedua, ketiga dan seterusnya. Dia baca lagi, ternyata waktu dulu saya nggak ngerti, sekarang saya jadi ngerti. Dia itu sebenarnya mau ngomong apa gitu. Lalu ada juga yang pembaca-pembaca muda, di mana mereka sekarang masuknya itu bukan cuma dari buku pertama, tapi dia masuknya mungkin dari petir yang paling ringan gitu, dan dia suka. Akhirnya dia kemudian mencari serial lain gitu. Dan aku selalu melihat bahwa respon pembaca itu berlapis. Ada yang memang senang banget sama kisah cintanya gitu. Beberapa yang mungkin minoritas mereka sampai ke pemahaman ataupun perenungan spiritualnya gitu. Tapi aku nggak merasa kamu harus sampai ke level ini untuk paham, enggak juga gitu. So they can take everything or anything they want gitu. Apapun lah yang bisa kalian ambil dari situ, petualangannya kek atau Ya sesuai dengan perjalanan dan usia mereka betul juga. betul ya. gitu. Dan kayaknya memang konsep yang aku suka dari sebuah cerita adalah sebuah cerita yang mampu merangkum ataupun merangkul banyak segmen gitu. Aku tidak ingin dia berada di satu segmen tertentu saja, tapi disukain anak SMA bisa, disukain sama muda dewasa bisa gitu. Ya, dan yang jelas kalau misalnya membaca Supernova pertama usianya pertama kali 15 tahun, sekarang sudah 30 tahun Iya, ya. banyak kok yang bilang, Masih "Mas, saya membaca. baca dari SMA, sekarang udah punya anak, oh my god." Ya, Oke. termasuk saya salah seorangnya. Sekarang saya tertarik ya mengenai teknis dari Supernova itu Ya. sendiri dan juga metafisika dan aspek spiritualitasnya, karena di sini banyak sekali traveling, misalnya ke Amerika Latin, ke Eropa, jadi itu penuh dengan petualangan. Ada juga yang referensi terhadap yang kita sebut the cosmic ya, Ya, the cosmos ya. dan lain sebagainya. Dari segi judul, ada akar, ada petir, ada ya Supernova itu sendiri, gelombang, inteligensi embun pagi. Ini maksudnya apa ya judul-judulnya itu? Dan berikut simbol-simbolnya yang lahir ya dari judul itu. Jadi mereka ini kan istilahnya sebuah gugus ya. Kalau pramuka dulu kita kenal gugus ya. Gugus tuh kayak ya grup lah gitu. Setiap orang itu punya fungsi dan kode. Nah, kemudian ini sesuatu yang saya kemudian generate sendiri sih gitu. Kita bikin sebagian simbolnya saya ambil dari ancient symbol yang kayak udah ada kayak Flower of Life, Antahkarana, itu sudah umum lah gitu. Tapi ada beberapa yang filosofi yang tua iya, dulu sudah ya. part of the ancient culture lah gitu. Tapi ada beberapa yang memang saya generate sendiri bersama desainer saya. Seperti gelombang, itu kita bikin sendiri, KPBJ kita bikin sendiri, termasuk inteligensi embun pagi. Saya mencari apa yang kira-kira mewakili dari cerita maupun tokoh yang akan saya garap sekarang itu dia mewakili apa ya? Satu Oke, simbol sekarang apa. inteligensi embun pagi itu apa maksudnya? Jadi nggak ada sih bukunya ya, Iya. tapi kira-kira dia itu bingkai heksagonal ya, segi 6. Di tengahnya itu ada triple helix. Nah, kita Seperti tahu di DNA itu kan. Betul, ya. betul. Tapi triple ya. Kalau DNA kan Iya, double helix benar, ya. karena dia punya 3 unsur di dalam dirinya si anggota terakhir ini Nah, gitu. yang masih kita Iya, rahasiakan. dan sekarang. kenapa dia heksagonal? Karena gugus ini terdiri dari 6. Jadi semua, dan sebetulnya 6 itu kan seperti geometri sakral ya. Kita tahu rumah lebah itu 6, kristal air itu 6. Kenapa 6 semuanya 6 gitu. Nah, itu yang kemudian saya angkat, si gugus ini pun 6. Taruhlah gelombang. Oke, ya. oke. Artinya itu apa? Dalam Oke. hal ini nih gelombang. Gelombang, laut ya. atau gelombang cahaya atau gelombang apa? Gelombang Kenapa? kesadaran. Gelombang kesadaran. Jadi tokoh utamanya kan namanya Alpha, yaitu disebut peretas mimpi. Jadi dia mampu, kemampuan dia itu adalah dia membentuk sebuah semesta sendiri gitu, yang hanya bisa dimasuki lewat mimpi. Karena itu sebelum dia mengetahui identitas dirinya, dia yang mengalami mimpi buruk lah, nggak bisa tidur karena
dia sampai takut sama mimpinya sendiri, saking powerfulnya mimpi itu gitu. So gelombang itu adalah gelombang kesadaran yang dia harus Gelombang masuki kesadaran. untuk bisa masuk ke dalam si semesta mimpinya itu. Oke. Partikel Partikel. apa? Nama tokohnya Zarah. Zarah sendiri bahasa Arab yang artinya memang partikel gitu. Dan partikel ini dia kayak apanya ya? Dulu tuh saya selalu bikin ini si 4 judul ini harus kayak saling komplementer lah gitu. Gelombang dan partikel. Itu seperti aspek kalau dalam fisika kuantum kita kenal wavicle, wave dan partikel gitu. Kedua sisi yang membentuk satu realitas materi yang sama. Seperti sinar kan bisa Betul. jadi gelombang tapi bisa juga menjadi Betul. partikel. Ya. Lalu akar dan petir. Akar itu representasi apa namanya human lah ya, kita selalu Keterikatan mencari kita kepada bawah. bumi. mungkin Betul. ya. Sementara petir itu ya kita mulai punya apa sih perspektif ke divine. Divine itu di atas Kan ada gitu. dewa petir juga. kan. Benar, kekuatan langit dan sebagainya. Ini kita Dan- sambil belajar ini. Iya, iya, iya. Supernova itu sendiri apa? Iya. Karena mungkin kita sudah terbiasa, oh ini seri supernova. Iya, Tapi iya, supernova itu kan ada arti ilmiahnya juga. Iya, Apa dalam hal ini? Kalau supernova ilmiahnya kan ledakan Iya. bintang. Tapi bagi aku supernova itu sebenarnya ledakan kesadaran. Ceritanya nih, jadi si tokoh supernova ini kan dia bergerak di internet. Kemudian keberadaannya itu menggugah orang-orang untuk akhirnya bertanya-tanya pertanyaan-pertanyaan eksistensial gitu. Siapa aku? Kenapa aku ada di sini? Dunia ini kenapa begini? Bla bla bla. Dan ketika mereka mengakses supernova, mereka kayak mendapat ledakan kesadaran gitu. Wow, amazing. Kebanyakan ngayal. Dari segi riset, Ya. karena ini kan tentu harus yang memerlukan riset, pengetahuan dan lain sebagainya. Bagaimana melakukannya dan Ya, pas ya. penulisannya itu, jadi bagaimana merancangnya itu Ya. menjadi sebuah ya kalau ini kan ada 6 jadi heksagonalnya, akhirnya ada semacam pattern ya atau pola Ya. dari keseluruhan novel ini. Riset itu merupakan salah satu faktor penting sih dalam supernova dan banyak orang juga mempertanyakan gimana sih risetnya. Pasti ke perpustakaan ke 2001 kan belum ada internet. Wes, Maksudnya 2001 belum- tuh masih, bener-bener deh. Ya udah riset pustaka manual gitu kan. Kalau sekarang udah gampang banget. Ya, tinggal di Google aja. Iya, semuanya tinggal di Google. Tapi yang pemetaan cerita itu tuh aku sampai jadi ketika menulis partikel itu aku memetakan ulang lagi dari awal semuanya. Kertas A4 aku gabung-gabung pakai manual tuh pakai selotip gitu 8 biji. Terus aku gambar-gambar lah di situ kayak bikin semacam mind map. Terus dan akhirnya setiap buku kemudian aku pecah lagi. Jadi babak satunya apa, babak duanya apa, 2A-nya apa, 3A-nya apa gitu. It's very apa ya, kerjaan clerical sih gitu. Tapi itu yang menantang sebetulnya menurut aku karena aku ini memang senang sekali sama cerita serial. Dari kecil Apa itu waktu itu yang paling sering dibaca? komik, terus cerita apa dulu sih video Betamax ya, pinjam cerita silat gitu kan. Aku tuh senang sekali semangat serial itu. Abis ini apa? Kita terus tumbuh bersama si karakter gitu. Jadi kayaknya itu juga yang ingin aku share dan deliver ke para pembaca gitu. Gimana evolusi sebuah karakter, bagaimana berbagai macam kehidupan tiba-tiba bertemu, bersimpangan gitu. Dan bisa dibilang itu proses yang intensif sih. Jadi sebelum aku nulis, aku mungkin menghabiskan 1 bulan hanya untuk merapihkan si peta itu. Dan ketika udah ditulis, banyak juga yang di luar peta. Dan itu asiknya sebetulnya, karena selalu ada unsur spontanitas dalam menulis. Oke, peran imajinasi dalam hal ini. Besar sekali. Tapi yang lebih besar lagi disiplin sebetulnya. Disiplin. Biasanya kalau menulis di mana? Ada ruangan sendiri yang do not disturb, Ya, awas kalau Wah, mengganggu. pokoknya ada 3 supernova terakhir nih ya.
kan bisa dibilang aku nulis maraton dan hampir nggak berhenti dari mulai partikel, gelombang, inteligensi Embun Pagi, kayaknya semua jurus menulis yang ada gitu itu keluar semua deh, dari nulis tanpa musik sampai pakai musik, di rumah sampai di kafe, kemudian nulis subuh, nulis pagi, nulis malam. Suami, anak-anak ngapain pada saat ini? Jangan ganggu mama atau Sampai rantangan, suamiku rantangan ketika waktu sempet aku sampai waduh nggak bisa masak lagi. Karena satu hari itu bisa habis berapa ya? Mungkin 6 jam kali untuk nulis gitu, dan masih ada pekerjaan lain di luar itu kan. Jadi wah ini benar-benar komitmen, intensif. disiplin, dedikasi. Itu yang penting, karena ya itu tadi aku bilang kayak lari maraton, kita nafasnya memang harus panjang. Jadi seperti ada target yang dikejar ya kalau saya lihat ya, ini harus ini keluar nih, harus dilahirkan atau rampung pada tanggal ini dan lain sebagainya. Karena Ada bagiku tekanan itu perlu. Mungkin orang beda-beda, tapi terus terang aku nih sebetulnya kelihatannya produktif, tapi sebetulnya nature-nya pemalas. Jadi kalau aku tidak ditekan dengan sebuah deadline gitu, Itu yang menekan dengan deadline itu siapa? Publisher diri atau sendiri sih sendiri sebetulnya. ya? Publisherku sudah pasrah, kapanpun kamu siap silakan gitu. Tapi aku yang berusaha untuk karena semakin aku tunda lama, semakin juga aku tertunda dari banyak hal lain yang mungkin aku pengen kerjakan dalam hidup gitu kan. Jadi pending matters terus ya, Iya, inbox-nya terlalu bener. banyak. Ya. Pengen kursus masak, pengen berkebun, Iya, pengen apa, jago masak ini. macem-macem kan gitu. Buku yang dibaca, khususnya buku-buku ilmiah yang menjadi referensi apa-apa saja. Wah, banyak banget. Your favorite yang paling berpengaruh lah, yang mungkin pertama kali memulai perjalanan ini kan pasti ada ada inspirasi. Kalau kita bicara inspirasi, ada yang membuat trigger ya. Oke, ini ada setelah yang saya ingin lakukan. Pertama itu Conversation with God, Oke. yang mulai mengawali penelusuran spiritualnya ya gitu. Tapi kemudian aku mulai tertarik Neil sains. Donald Walsh ya. Yes. Mulai tertarik sains yang bicara mengenai kesadaran itu ketika baca sebuah buku berjudul Self-Aware Universe dari Amit Goswami. Dia seorang physicist. Self-Aware Universe Ya. ya, Amit Goswami. Ini bagi Anda Betul. yang ingin mencatat. Iya. Habis itu baru kemudian aku mendapatkan leap lagi di buku-buku Graham Hancock yang merupakan seorang arkeolog, tapi dia mempertanyakan semua basis arkeolog yang kita tahu sekarang ini, bahwa jangan-jangan piramida Giza itu lebih tua daripada yang kita duga gitu. Iya, dan fungsinya mungkin bukan sebagai kuburan sebagai Firaun, kuburan, iya, gitu, tapi sesuatu. gitu. Iya, lalu mulai aku kenal juga dengan Paul Stamets. Dia seorang mikologis, ahli fungi, dan dia bicara mengenai fungi itu Segala jamur-jamur dan wah gila banget pokoknya. partikel tuh isinya. Partikel itu aku dapat banget dari Paul Stamets, dan kayak salah satu buku yang Mbak Desi pinjamkan saat itu. Ini kita Iya, rahasia. oke. Tapi tentang asal usul manusia gitu, bahwa jangan-jangan ada peradaban tinggi yang selama ini bukan karena kita nggak tahu, tapi kita nggak punya persepsi cukup luas untuk mendeteksi mereka, misalnya seperti itu. Nah ini udah mulai kan, dan aku seneng karena aku orang yang bagiku tuh segala sesuatu itu unsur fiksi. It's okay kita bermain dengan berbagai macam elemen. Ada elemen alien yang barangkali mungkin beberapa literatur tabu gitu ya, menggunakan hal-hal yang sangat out of the world gitu. Tapi aku suka memainkan itu sebagai unsur fiksi dalam cerita-ceritaku. Oke, sekarang kalau bagian dari mungkin bagi yang suka membaca, apalagi masih usianya muda ya, lebih ke percintaannya dan tokohnya. Karena Ya, tergila-gila biasanya dengan karakternya itu. Ya. Dari mana karakter ini? Apakah dari teman-teman atau orang yang pernah dikenal atau purely imagination, dan yang paling favorit di sendiri Waduh, siapa? Oke. Jatuh cinta kah di terhadap Iya, karakter-karakter itu? Aku selalu merasa paling dekat dengan tokoh yang paling baru aku garap gitu. Misalnya ketika nulis Akar, Body, itu bener-bener asli jatuh cinta banget, yang sampai aduh kalau ada Body beneran gua lamar deh gitu ya, sampai begitu rasanya. Padahal kan itu karakter yang kuciptakan sendiri gitu. Tapi bagiku justru perasaan seperti itulah yang kemudian akan tertular ke pembaca. Gimana kita bisa mau bikin pembaca gregetan kalau kitanya sendiri gak gregetan? Gimana kita bisa bikin pembaca ketawa kalau kita sendiri gak ketawa gitu? Jadi aku memang sengaja menceburkan diriku ke dalam karakter-karakter ini gitu. Saat ini yang paling favorit Alpha Sagala, Gelombang.
gitu. Mungkin karena dia apa ya, dengan Alfa itu aku jadi menggali lagi tradisi Batak, yang mana aku sendiri merasa aku kan Batak lahir di Bandung, jadi Batak Sunda. iya, kayak kehilangan akarnya gitu loh sama tradisiku sendiri gitu. Nah dengan nulis Alfa itu aku jadi lebih appreciate tentang kosmologi Batak, jadi sampai kemudian melakukan perjalanan ke Cianjur mula-mula, tanah kelahirannya Alfa gitu ya. Tapi ketika nulis Inteligensi Bun Pagi, ada tokoh-tokoh yang tadinya cuma selewat, dan kali ini mereka digarap dalam gitu. Akhirnya suka juga, jadi bingung sih pada akhirnya. Jadi yang sebenarnya mana proses ya, gitu. di jatuh cinta berkali-kali dengan karakter yang diciptakan. Iya, nggak laki nggak perempuan. Iya, loh, dan bener. banyak orang yang membacanya akhirnya jatuh cinta. Tapi tidak ada satu karakter yang memang misalnya Bener-bener favorit banget. dan berdasarkan orang yang Enggak, semua karakterku itu kayak kain perca ya. Dia bukan tambalan-tambalan. kayak ini based on my husband gitu. Enggak. Dan biasanya justru yang aku ambil dari orang lain adalah perjalanan fisiknya mereka lah gitu ya. Misalnya kayak Body, aku punya teman backpacker yang aku ambil perjalanan dia kemana aja, dia ngapain aja gitu. Tapi karakternya sendiri itu aku create. Ya apa namanya, benar-benar Purely sendiri ya, dari- betul. Pure mungkin- imagination. Wow, luar biasa. Di sini bicara mengenai perjalanan, di sini saya baca di Lombang kan ada Cusco. Saya udah pernah ke Cusco di Peru. ya. Di sendiri pernah ke sana atau mungkin merasa tidak perlu ke sana tapi mendapatkannya dari research atau bagaimana dari tempat-tempat yang dipilih? Hampir semua tempat yang kutulis di Supernova itu belum pernah kukunjungi. Segelintir yang aku kunjungi langsung gitu. Tapi Sisanya mungkin itu sudah pernah secara astral ya, barangkali traveling. ya, mengandalkan narasumber sih sebetulnya. Dan sebetulnya yang penting bagi aku adalah bagaimana kita menggali narasumber supaya kita mendapatkan informasi yang strategis, sehingga ketika kita tulis ke dalam tulisan kita, pembaca seolah-olah merasa bahwa dirinya dibawa berjalan-jalan gitu, bahkan mengira bahwa saya sudah pernah ke tempat itu gitu. Padahal belum. Narasumbernya siapa-siapa aja? Beda-beda macam-macam. Kayak misalnya untuk di partikel itu kan ada Tanjung Puting. Ya. Saya belum pernah ke sana. Akhirnya waktu itu saya ngelepas di Twitter, siapa ya yang bisa bantu gitu. Taunya ada yang nyaut, dia guide di Tanjung Puting. Akhirnya saya tanya sama dia, kita wawancara, dan wawancaranya itu mungkin pertanyaan agak nggak biasa, tapi bagi saya ini penting. Saya nanya warna airnya apa, rasa udaranya gimana, terus panaskah, lembabkah atau apa, karena itu apa namanya sensasi panca indera yang kita nggak bisa lihat itu di Google. Kita harus tanya orang yang mengalami langsung gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menurut saya menarik dari sebuah riset. Oke, rangkaian kata-kata ya. Iya. Karena di salah satu yang membuat orang gampang jatuh cinta dengan bukunya itu adalah dari kata-kata ya. Kata-kata itu seolah-olah ya membuka semua imajinasi, hati dan lain sebagainya. Ada evolusi selama 15 tahun ini dari bagaimana di sendiri menulis dan pilihan kata-kata itu sendiri. Sangat Apa yang paling sejujurnya dibaca? kalau aku baca Kesatria Putri Benteng Jatuh sekarang, aduh, yaw gitu ya, kerenyit dikit, gitu, kok gitu sih dulu nulisnya gitu kan. Kalau buat aku yang paling terasa adalah mungkin aku lebih aware bahwa sebuah tulisan yang baik menurut aku adalah ketika si penulisnya itu mampu menahan diri untuk tidak tampil. Dia mengedepankan karakternya, biarlah si pembaca mengalami cerita lewat karakter. Jadi hands of God itu karena penulis seperti Tuhan dalam karyanya gitu, dia yang menciptakan segala sesuatu, itu jangan sampai kelihatan gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat subtil, sangat halus, tapi menurut saya ini sesuatu yang juga susah sekali dicapai. Kayaknya butuh jam terbang, kedewasaan, penguasaan cara Vocabulary kita, juga. cara kita bikin narasi, cara kita ngambil angle itu dari mana, itu kan seperti kamera gitu ya. Nah, jangan sampai kamera ini kelihatan gitu. Nah, itu yang menurut saya sesuatu yang terus-menerus saya pelajari. Salah satunya lagi juga soal struktur cerita gitu, bahwa ada ternyata memang grafik yang memang mungkin tuh klasik ya, seperti orang bilang 3 babak, tapi nggak mudah, sama sekali tidak mudah bikin grafik cerita yang sangat rapih gitu, dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang saya ulik terus-menerus beberapa Nah, tahun di terakhir. sendiri rajin membaca novel.
novel orang lain, karya lain? Sekarang cukup rajin, tapi yang lebih rajin lagi ikut workshop. Jadi saya ambil up to now aku masih ikutan workshop. Di mana? Gitu. Online atau? Ya online, karena kebanyakan guru-gurunya di Amerika, di Oh, Inggris. jadi masih rajin terus-menerus belajar ya? Ini Masih mungkin salah satu terus-menerus. kunci Iya, iya. keberhasilannya. Karena kadang-kadang kita begitu dekat dengan apa yang kita kerjakan, sampai nggak sadar lagi sebetulnya tekniknya gimana sih. Begitu kita dengar dari orang lain, kita jadi ngeh, oh ternyata itu yang harus saya lakukan, itu yang belum saya lakukan gitu. Tak hanya sukses di pasaran, sejumlah novel karya Dewi Lestari juga diangkat ke layar lebar. Hingga kini sudah 5 novel karya Dewi Lestari yang diangkat ke layar lebar, yaitu Perahu Kertas, Madre, Recto Verso, Supernova, dan Filosofi Kopi. Karya-karya Dewi di layar lebar dikerjakan sutradara dan aktor terkenal. Film pertama yang diangkat dari buku Dewi Lestari adalah Perahu Kertas, yang dirilis pada tahun 2012. Film dengan tema percintaan ini disutradarai Hanung Bramantyo dan dibintangi Maudy Ayunda, Reza Rahardian, dan Adipati Dolken. Dewi Lestari juga menulis sendiri skenario film ini yang dibuat dalam 2 seri. Film selanjutnya adalah Recto Verso yang dirilis pada tahun 2013. Film ini berisi 5 cerita yang dipilih dari 11 cerita pendek dalam buku Recto Verso. Kelima cerita ini disutradarai oleh 5 orang berbeda, yaitu Olga Lydia, Cathy Sharon, Marcella Zalianti, Happy Salma, dan Rachel Mariam. Berikutnya film Supernova yang disutradarai Rizal Mantovani, dirilis pada tahun 2014. Film ini menampilkan perspektif berbeda dalam memandang persoalan kehidupan dengan menyasar segmen penonton remaja. Film ini diperkaya dengan penggunaan animasi dalam sejumlah adegan film. Ralid Shah, Herjunot Ali, dan Fedi Nuril tampil dalam film ini. Selama ada yang namanya kopi. Buku karya Dewi Lestari yang ditulis pada tahun 1996, Filosofi Kopi, juga diangkat ke layar lebar dan dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko dan dibintangi oleh Chico Jericho dan Rio Dewanto. Filosofi Kopi bercerita tentang perjuangan seorang yang memiliki minat terhadap kopi dan memaknai kopi sebagai bagian dari kehidupan. Your coffee. Perfect. Greviardi Kersnantyo, CNN Indonesia. Ya, di salah satu cerita yang ditulis yang favorit saya itu adalah Madre. Ini sebenarnya Madre bukan kisah percintaan, tapi mengenai pembuatan sebuah roti. Nah, dari situ tuh sampai saya tuh lapar dan bau rotinya itu betul-betul terasa itu. How did you do it? Itu yang saya bilang tadi, Mbak Desi. Aku kalau mau bikin orang jatuh cinta, aku harus jatuh cinta duluan gitu kan. Termasuk sama roti. Termasuk sama roti. Dan pembuatan Madre itu gawat. Aku tuh yang sampai 10 menit sekali kebayang roti, lapar. Sama, aku sampai pindah kerja ke Kopitiam supaya bisa makan roti bakar dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya terinspirasi karena aku suka masak, ikut kursus bikin roti, dan ketika dapat penjelasan dari instruktur, dia cerita tentang yang namanya adonan biang. Adonan biang ini bisa turun-temurun dalam sebuah keluarga. Langsung yang kayak ada bohlam nyala gitu kan. Wah, unsur fiksi nih gitu. Begitu pulang, langsung research mengenai si adonan biang itu, dan somehow tiba-tiba langsung kayak berkembang aja dalam otakku. Wah, ini bakal bisa potensi jadi sebuah Tapi cerita. pemilihan kata-kata ini yang membedakan misalnya ya penulis yang sejati seperti ini dan mungkin ya penulis resep lah begitu. Dari dulu memang suka menulis, dari dulu memang menyukai kata-kata. Dari kecil itu aku bukan kutu buku waktu kecil, tapi aku selalu suka menulis. Sepertinya kecenderungan menulisku itu malah jauh lebih kuat daripada kecenderunganku membaca. Membaca pada akhirnya ketika udah dewasa, udah punya uang sendiri, bisa beli buku yang aku suka, aku jadi suka baca. Tapi menulis itu udah kayak apa ya? Kayak darah daging. Iya, karena mungkin aku senang berhayal, senang sharing.
dan formatnya akhirnya lewat menulis gitu. Seneng kata-kata, tapi sebenarnya lebih suka lagi adalah suka cerita. Bagaimana sebuah cerita bisa berkembang dan merasuk, itu kayaknya yang satu yang Dan saya rasa inilah yang ditularkan kepada pembacanya, Mbak. Jadi passionate gitu. Iya, Nah. iya. Oke, ini Supernova yang terakhir berarti ada semacam perjalanan juga yang berakhir paling tidak untuk babak saat ini. Kita tes ya. Ini tes filosofinya sekarang kan kita juga di kafe yang namanya Filosofi Kopi berdasarkan ini nama dari salah satu buku yang dihasilkan dan sekarang juga ada filmnya. Oke, makna kehidupan. Ya. Satu kalimat. Taman bermain. Taman bermain. Oke, makna kehidupan. Kenapa? Karena kayaknya dalam hidup ini kita belajar mengalami mati, mengalami lahir, mengalami pertumbuhan, mengalami jatuh cinta, sakit hati, patah hati, kecewa, senang. Semua itu menurut aku adalah pelajaran untuk mengalami. Oke, definisi cinta. Energi. Bagiku cinta adalah energi dasar yang menggerakkan kehidupan. Semua kehidupan. Oke, definisi kebahagiaan. The meaning of happiness. Menurutku kebahagiaan sejati adalah ketika kita berhenti mencari kebahagiaan itu sendiri. Then you're already content with whatever you have. Oke. Kematian. Start awal bagi kehidupan baru. Oke. Pertemanan. Apa tuh istilahnya? Struktur dalam kehidupan. Kita Struktur, bisa jalan dalam hidup ini karena kita bersosialisasi, karena kita berteman. Oke. Perjalanan. Proses dari titik A menuju titik B. Apa yang paling ditakuti dalam hidup ini? Kalau saya tidak terbangunkan, if I'm not spiritually awakened in this lifetime, itu yang aku ngeri. Karena ada yang bilang katanya ignorance itu atau ketidaktahuan adalah sebuah berkat. Mungkin benar, tapi alangkah berkahnya apabila justru kita mendapatkan pengetahuan di dalam hidup. Wow. Next apa buat seorang Di Lestari setelah 6 Supernova, 15 tahun perjalanan dan masih panjang kita harapkan karir dan juga perjalanan. Amin. Kayaknya aku pengen break sebentar sih. Maksudnya break itu adalah tidak terlibat dalam proyek kreatif apapun. Karena bagi aku bikin karya itu sama kayak melahirkan. Dan dalam melahirkan itu kita selalu ada yang namanya proses nifas ya. Nah kita yaudah deh istirahat dulu gitu dan tidak ngapa-ngapain dulu secara kreatif. Jadi biarkan rahim kreatifku istirahat dulu gitu. Baru mungkin paruh kedua tahun ini mulai memikirkan sesuatu. Banyak sebetulnya calon-calon proyek lain, tapi aku berusaha untuk menahan diri, nggak nyemplung dulu deh gitu. Biarkan aku juga dapat penyegaran, karena bagi aku break dalam berkarya itu bisa jadi sama pentingnya dengan berkarya itu sendiri. Tapi pada saat break ini akan apa yang dilakukan? Kembali ke masak? Kembali ke masak, kembali ke membaca. Nyanyi mungkin? Nyanyi, bermusik. Karena kemarin ini bukannya nggak membaca, tapi membacanya dengan tujuan riset, bukan untuk hiburan gitu. Sekarang aku pengen membaca untuk terhibur. Nonton film, mungkin film-film yang, buku-buku yang sudah dijadikan film. Iya. Apa pendapat di mengenai film-film itu? Sesuai dengan beragam, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai, tapi bagiku yang lebih penting dari itu semua adalah
aku tidak pernah mensakralkan karyaku bahwa tidak bisa difilmkan gitu. Karena bagiku sebetulnya itu kan hanya ekspresi artistik, cuma kali ini formatnya visual. Dan aku malah selalu punya rasa penasaran kalau orang menginterpretasikan karyaku dalam bentuk lain, itu bakal jadi apa ya gitu. So tapi merasa memiliki nggak ketika misalnya menonton film seperti ya Filosofi Kopi atau Perahu Kertas, Iya. merasa bahwa ini milikku? Tergantung Seperti buku itu? tergantung. Kalau yang aku memang terlibat di dalamnya seperti Perahu Kertas otomatis karena aku yang nulis skenario. Tapi kalau enggak, aku malah menikmati menjadi seorang penonton gitu. Dan dalam posisiku sebagai penonton itu kadang ada komentar, kok dulu gua nulis begitu ya, kok gila banget ya, kok kepikir gitu, misalnya seperti itu gitu. Atau pokoknya menikmati menjadi seseorang yang tidak berada di dalam di balik kemudi lagi, karena begitu kita nulis kan itu semuanya kita yang mengemudikan nih gitu. Begitu kita jadi penonton, oke, aku pengen lihat nih gimana orang lain ngemudiin gitu kan. So it's an interesting experience on its own gitu. So aku Tapi itu senang. karena wujudnya kan berbeda kan Benar. dari buku itu sendiri. Oke, sekarang ke depan berarti ada perjalanan terminal lagi Terminal yang lain. akan dituju. Kira-kira ada bentuknya mimpi yang masih belum dicapai atau keinginan, hasrat, cita-cita, atau sama sekali belum terpikirkan? Kayaknya kalau hasrat cita-cita sekarang tuh udah lebih kayak to-do list ya ketimbang daftar mimpi gitu, karena rasanya aku sudah menemukan jalur yang ya udah ini memang jalurku nih, menulis dan musik itu jalur. Jadi ini adalah jati diri iya, tidak betul. akan berubah. This is Sepertinya why tidak. you are in this world. Iya, betul, this is my bigger purpose gitu ya. But Tapi what is your purpose sebenarnya? Dengan menulis ini sebenarnya what is your purpose? Apa maknanya? Apa tujuannya kira-kira kenapa menjadi menelurkan begitu banyak buku? ini mungkin terdengar egois, tapi kalau aku jujur sama diriku sendiri, pada kenyataannya itu aku ingin memuaskan diriku sendiri dengan cara bercerita dan cerita yang aku suka gitu. Seperti yang tadi kita obrolkan mengenai coklat, mengenai cookies gitu ya. Jadi kita sempat ngobrolkan gitu. Iya. Saya suka iya. coklat, suka cookies. Ada cookies di sana yang ini belum ada di pasaran nih, rasanya begitu ya. Walaupun mungkin ada tapi kita nggak tahu gitu. Aku pengen naruh ini gitu, just because gitu, hanya karena itu yang aku suka. Dan bagiku menulis pun seperti itu. Banyak unsur-unsur dalam menulis yang aku suka dan kadang-kadang tidak aku dapatkan di dalam apa yang aku baca. Akhirnya apa? Bikin sendiri gitu. Dan itu kayaknya yang menggerakkan aku menulis, dan begitu banyak hal yang ingin aku share. Format yang aku pilih adalah tulisan gitu. Yeah. Kayaknya ketika aku menulis ada kejernihan yang tiba-tiba muncul gitu. Oke, sekarang Supernova ke-6 sudah rampung. Perasaannya apa? Ada semacam kesedihan juga karena yang sudah menetapkan bahwa ini adalah seri terakhir. Iya. Iya. Apa perasaannya? Ini aku juga nggak nyangka sih. Sedih, say goodbye, atau lega, merasa Kayaknya sudah tuh berhasil. waktu mungkin let's say 3 tahun, 4 tahun yang lalu gitu ya, aku pengen cepet selesai gitu. Wah, membayangkan sudah tidak ada lagi yang nagih-nagih, enak gitu kan. Tapi begitu nulis babak-babak terakhir, itu aku sedih gitu. Bahkan waktu bikin satu adegan klimaks di IEP, itu aku nangis. Oh ya? Itu aku nangis, dan untungnya waktu itu aku sendirian. Aku kerja di sebuah kafe langgananku di dekat rumah. Waktu itu lagi ada arisan nih di si kafe itu, jadi penuh banget. Akhirnya karyawannya berbaik hati, ya udah mbak kerja di kantornya aja gitu. Jadi mereka punya kantor kecil / gudang gitu ya. Aku kerja di situ sendirian. Dan itu pas lagi nulis adegan klimaksnya di babak terakhir Supernova IEP. Pas nulis, it was sangat emosional. Momen yang sangat emosional sampai aku nangis terseduh-seduh di dalam kamar itu sendirian gitu. Dan aku seneng banget akhirnya aku bisa ngungsi di situ karena nggak ada yang bisa lihat kan aku nangis, dan wah itu kayak lepas banget. Wow, yang Sedih nulis saja dan- menangis, iya, apalagi iya. nanti yang membaca. Buku ini terbit pada tanggal 28 Februari. Tentu sudah ditunggu-tunggu. A little bit of ini, Oke. spoiler, secret apa yang happy ending?
aku tidak suka sad ending. Apalagi Jadi untuk, happy ending ya? untuk serial 15 tahun, please deh. Kalau sampai sad ending kan kasihan banget ya gitu. Aku juga aduh nggak tega gitu. Tapi ada tragedi di dalam IEP ini, juga tetap mengandung unsur tragedi, bahwa barangkali ada satu tokoh yang menjadi favorit banyak orang dan harus berpisah dengan tokoh itu gitu. Yang ketika aku nulisnya pun aku patah hati gitu, tapi ya itulah namanya sebuah cerita. Untuk membuat sebuah grafik dramatis banyak pengorbanan kan gitu. Ada orang-orang yang dikorbankan. Saya tidak sabar untuk membacanya. Sekali lagi selamat ya, Terima prestasi kasih. yang luar biasa, dan tentu Thank saja you. kita tunggu untuk baca. Ada cinta, ada kesedihan, ada filosofi, ada suatu renungan mengenai pencarian jati diri, makna kehidupan dan lain sebagainya. Dan saya rasa pasti akan mendapatkan tempat yang luar biasa dalam the literary scene di Indonesia. Mudah-mudahan. Terima kasih Di. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sukses Mas. selalu Ya. dalam perjalanan berikutnya dan karya-karya berikutnya. Makasih Tentu banget, saja Mbak Desi. kita Ya. tunggu. Ya, demikian bincang-bincang kita bersama di Lestari. Bersama saya Desi Anwar, saksikan Insight